Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Barnabas Raisabun dengan NIM 02501031, prodi S1 Perawatan Stikes Amanah Makassar. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang pergerakan ion-ion dan muatan listrik dalam suatu medium. Jadi ion-ion adalah atom yang memiliki muatan listrik dan mereka dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Muatan listrik adalah sifat dasar partikel-partikel subatomik yang dapat berpindah melalui konduksi, induksi, dan radiasi. Potensial listrik adalah perbedaan energi listrik antara dua titik dan dapat mempengaruhi ion-ion. Arus listrik adalah pergerakan muatan listrik melalui satu medium dan dapat diukur menggunakan ampermeter. Hambatan listrik adalah penolongan terhadap pergerakan muatan listrik dan dapat mempengaruhi pergerakan ion-ion. Kemudian ion adalah atom atau kelompok atom apapun yang memiliki satu atau lebih muatan listrik positif atau negatif. Jadi ion bermuatan positif disebut ion kation dan ion negatif disebut anion. Jadi yang pertama, ion positif atau kation, yaitu terbentuk bila suatu atom kehilangan elektron sehingga atom tersebut memiliki jumlah elektron yang sama dengan gas mulai terdekat. Yang kedua, ion negatif atau anion, yaitu terbentuk bila suatu atom mendapatkan elektron sehingga atom tersebut memiliki jumlah elektron yang sama dengan gas mulai terdekat. Kemudian pergerakan ion dan muatan listrik juga dalam suatu medium tergantung pada pergerakan ion dan muatan listrik dalam suatu medium juga tergantung pada jenis mediumnya, baik padat, cair, ataupun gas. Dan adanya gaya dorongan seperti beda potensial listrik atau gradien konsentrasi pergerakan muatan listrik. Dan secara umum muatan listrik bergerak karena adanya medan listrik yang memberikan gaya pada partikel menyebabkan perpindahan dengan muatan arus listrik. Jadi yang pertama dalam konduktor padat, misalnya pada logam, muatan listrik dibawa oleh elektron bebas, proton atau muatan positif, terikat kuat dalam inti atom dan tidak mudah bergerak. Kemudian dalam larutan elektrolit atau cair, muatan di bawah ini dibawa oleh ion-ion baik yang bermuatan positif atau kation maupun negatif atau anion. Larutan menjadi konduktor karena adanya ion-ion yang bergerak bebas. Kemudian karakteristik ion, yang pertama muatan listrik. Ion memiliki muatan listrik positif atau negatif, tergantung pada apakah mereka telah kehilangan atau memperoleh elektron. Muatan ini memberikan ion kemampuan untuk berinteraksi dengan partikel lain dan mempengaruhi sifat-sifat material dalam lingkungan. Kemudian yang kedua, ukuran. Ion biasanya lebih kecil daripada atom netralnya karena kehilangan atau penambahan elektron mempengaruhi ukuran awal elektron. Kation lebih kecil dari atom netralnya sedangkan anion lebih besar. Kemudian yang ketiga, reaktivitas. Ion sangat reaktif karena muatan listriknya yang mendorongnya untuk membentuk ikatan dengan ion atau molekul lainnya. Kemudian yang keempat, konduktivitas. Ion sangat penting untuk penghantaran listrik dalam lingkungan cair dan dalam keadaan plasma, di mana partikel bermuatan dapat bergerak bebas. Inilah alasannya mengapa solusi yang kaya akan ion merupakan penghantar listrik yang baik. Kemudian yang terakhir, pergerakan muatan listrik dalam medium. Pergerakan muatan listrik secara umum dikategorikan menjadi dua jenis utama tergantung pada jenis mediumnya. Yang pertama, kondisi elektronik atau logam. Dalam logam, muatan listrik dibawa oleh elektron yang bergerak bebas dalam struktur kristalnya. Atom-atom juga melepaskan elektron valensinya, membentuk lautan elektron yang dapat bergerak dengan mudah saat ada beda potensial atau tegangan. Ini adalah jenis konduksi yang paling efisien dan umum dijumpai pada kabel listrik. Kemudian yang kedua, konduksi ionik.
pada elektrolit. Seperti di atas yang dijelaskan, dalam elektrolit muatan listrik dibawa oleh ion-ion yang bergerak secara bebas. Proses ini biasanya lebih lambat dibandingkan konduksi elektronik karena ion lebih besar dan lebih berat daripada elektron, dan pergerakannya sering terhambat oleh interaksi dengan pelarut atau ion lain. Jadi itu tadi penjelasan secara singkat tentang pergerakan ion-ion dan muatan listrik dalam suatu medium. Saya Bernal Paskali Sabun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya.